Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi. Kayaknya ini yang kedua ya. Setelah yang waktu itu pertama kali, ini yang kedua kalinya. Dan thank you banget buat Andreas, buat Siska, buat teman-teman semuanya yang udah kasih saya kesempatan pada malam hari ini untuk sharing. Bener jadinya tadi udah cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya kemarin tuh saya udah ngasih judul sama Andre. Andre, waktu Andre tanya, Ci, judulnya apa ini ya? Saya kasih judulnya solusi, gitu kan. Terus tiba-tiba tengah malam udah mau tidur. Pas udah mau tidur tuh kayak, eee, kayak kayak ada dorongan untuk WA Andre, "Andre, saya mau ralat judul masih bisa nggak?" Oh, untungnya Andre bilang, "Oh, masih bisa, Ci, masih oke oke oke." Oh, ya udah, untung lah masih bisa, kalau nggak saya bingung juga tuh gimana. Untung masih bisa, akhirnya besokannya, saya bilang sama Andre, "Andre, judulnya Rest in Him ya." Gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ini. Oke teman-teman, tanpa terasa 2024 sudah berlalu selama 68 hari. Jadi hari ini hari ke-68. Waktu berjalan begitu cepat ya. Waktu bukan lagi berlari, tapi benar-benar terbang. Makanya bahasa Inggris bilangnya time flies, terbang. Dan karena waktu begitu cepat, berasa nggak sih kalau hidup kita tuh berasa dikejar-kejar? Berasa nggak sih hidup kita tuh kayak selalu kayak diburu-buru gitu, selalu di rush banget. Baru nyampe kantor, tiba-tiba kerjaan numpuk lah, kerja aja udah sampai jam makan siang, telat lagi makan siangnya, kerjaan belum selesai, makannya di-skip, kesehatan terganggu, asam lambung naik, apa yang kita kerjakan itu banyak sekali, dan hasilnya kelelahan. Sangat kelelahan, akhirnya bisa jadi stres. Banyak orang yang stres hari-hari ini, entah karena pekerjaan, bisa juga kalau yang ini bisa juga pekerjaan di rumah, ada yang work from home sambil jaga anak, sambil jaga ponakan, sambil jaga adik, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya tanyain kepada teman-teman semua, ada nggak sih yang nggak pernah ngerasa capek? Kayaknya nggak akan ada yang tunjuk tangan. Karena semua orang capek. Dan anak kecil aja bisa capek. Baru beberapa hari yang lalu saya punya keponakan dua, umur 4 tahun, mau 4 tahun, sama mau 2 tahun. Nah yang 2 tahun ini lagi mulai celoteh-celotehnya. Waktu dia disuruh beresin mainan, dia tiba-tiba duduk di pojok. Dia duduk begini. Kita ditanya sama maminya, loh Emma, namanya Emma, Emma kenapa? Ayo beresin mainannya dong Emma, mainannya berantakan banget. Dan si Emma ini bilang, Emma apa? Emma capek katanya. Baru umur mau 2 tahun, mau capek apa ya kan? Tapi dia bilang dia capek. Itu sampai maminya ketawa, maminya cerita ke saya juga ketawa. Maksudnya umur 2 tahun aja udah ngerti kata capek. Dan dia duduk nyender ke dinding kayak bener-bener berasa capek banget gitu. Ngelihat dia capek kita jadi lucu. Sedangkan kita orang dewasa tuh banyak banget tanggung jawabnya. Ya, kan? Kita kerja, kita juga pelayanan, belum lagi apalagi kalau ada teman-teman yang sandwich generation, waduh, saya angkat tangan deh. Saya juga pernah ngasih pertanyaan ke teman-teman teens di gereja remaja, apa sih yang buat mereka lelah, apa yang buat mereka capek? Jawaban mereka tuh beragam banget. Ekspektasi orang tua ternyata bikin mereka capek. Beban sekolah bikin mereka capek dan banyak banget. Setiap orang punya bebannya masing-masing sampai-sampai kita ngerasa sangat lelah, bahkan kita udah bangun tidur juga kita ngerasa capek. Padahal tidurnya udah cukup, tapi somehow kita tetap capek. Jadi sebenarnya bukan seberapa lama kita tidur, tapi seberapa dalam kita benar-benar tidur. Jadi kalau kita nggak deep sleep, biasanya badan kita bangun lebih capek. Ada yang baru awal tahun nih kan kita baru awal tahun ya, hari ke-8 di bulan yang ketiga di tahun yang baru. Tapi udah banyak berita macam-macam. Ada yang tekanan, ada yang stres, masalah bertubi-tubi, tapi ada juga yang masih aman-aman aja, tapi mulai deg-degan, banyak. Dan dengan berbagai beban dan tanggung jawab yang kita miliki, kita punya beban dan dengan beban yang kita miliki berbeda-beda, kelelahan kita pun berbeda-beda. Dan apa sih sebenarnya jawaban dari kelelahan ini? Apa jawaban dari rasa lelah dan capek ini? Apakah healing dan relaksasi itu cukup? Apakah kalau misalnya jawabannya iya dong saya healing nonton Netflix seharian itu udah itu cukup buat saya. Apakah Netflix maraton seharian menjadi jawaban? Mungkin bisa menjadi jawaban yang sejenak, sebentar aja, tapi nggak kekal karena kita akan tetap merasa lelah. Bayangin kalau kamu nonton seharian selama seminggu tanpa melakukan apapun, pasti kamu akan merasa capek. Capeknya ngapain? Capek rebahan, capek berleha-leha.
ya kan? Jadi sebenarnya apa sih solusinya? Apa sih jalan keluar dari rasa lelah ini? Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Kita akan buka dulu 3 buah ayat yang sangat terkenal dari Mazmur yang ke-23. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Teman-teman nggak usah buka mic-nya, tapi usahakan teman-teman membaca dengan suara yang terdengar oleh telinga teman-teman sendiri ya. Karena saya percaya setiap firman Tuhan yang kita baca, kalau kita baca dan kita dengar, itu akan membangkitkan dan menumbuhkan iman kita. Kita baca bersama-sama Mazmur 23, 1-3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Thank you teman-teman untuk pembacaan firman Tuhan. Dari sini kita bisa bahas nih sesuatu. Apa yang dimaksud dengan rest in Him? Dan kenapa kita perlu dan harus rest in Him? Karena kalau cuma istirahat, kita semua beristirahat. Karena kita beristirahat, kita tidur, hanya sekedar tidur, tanpa bisa benar-benar beristirahat. Karena sometimes kalau kita lagi tidur, dan itu juga saya, kadang otak tuh tetap mikir gitu. Makanya bisa tengah malam WA si Andre, kayaknya ganti dulu deh gitu. Itu kan otak tetap mikir ya kan. Jadi apa sih yang terjadi sama kita sebenarnya? Kita lelah. Tapi kita lelah sebenarnya bukan lelah secara fisik, tapi kita benar-benar lelah secara mentally juga. Secara psikis kita lelah. Kita benar-benar capek banget. Kita lelah bukan karena kita sangat sibuk dan nggak punya waktu beristirahat. Kita punya waktu beristirahat dan tidur, tapi kita nggak bisa beristirahat dengan benar. Kita lelah karena apa sebenarnya? Kita capek dan lelah karena sebenarnya hati kita itu gelisah. Kita selalu sibuk mengkhawatirkan sesuatu. Kita memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi, teman-teman ngerti ya apa maksudnya? Jadi kayak, bahkan waktu kita istirahat, otak kita tuh terus mikirin hal-hal bahkan yang di luar kendali kita, hal-hal apa yang bahkan mungkin terlintas lagi mau tidur kan biasanya nge-scrolling Instagram kan, Taylor Swift lagi konser di Singapura, ya ampun teman gue ke sana tapi gue enggak mikir. Ya kan, Taylor Swift lagi konser kemarin di Aussie, di Melbourne, ini di Singapura dan Indonesia enggak. Kapan ya Taylor Swift bisa konser di Indo? Itu kan mikir, dan itu sebenarnya hal yang di luar kendali kita, dan itu bikin kita akhirnya jadi nggak bisa istirahat. Yang kita butuhkan bukanlah sebuah istirahat fisik aja, tapi istirahat secara rohani, secara full. Istirahat yang sesungguhnya, istirahat di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu beristirahat di dalam Dia? Kenapa harus rest in Him? Jawabannya jelas, karena Dia adalah gembala yang agung. Di Mazmur 23 ayat 1 itu, Tuhan adalah gembalaku, katanya, gembala yang agung. Jadi, pada saat kita mengerti konsep bahwa Dia adalah gembala yang baik, dan juga sekaligus anak domba Allah yang maha kudus, yang telah memberikan kita kelepasan dari dosa, kita baru memahami konsep janji Tuhan sebagai gembala, yang jaminan apa yang Tuhan berikan pada saat kita beristirahat di dalam Dia. Pada saat kita mengerti Dia adalah gembala yang agung sekaligus anak domba Allah yang kudus. Karena kita tahu, gembala yang agung dimaksudkan di sini adalah Yesus Kristus. Dan karena Tuhan adalah gembala kita, sekaligus Yesus Kristus juga anak domba Allah yang maha kudus, Dia sudah mati menggantikan kita di kayu salib. Dia memberikan kita kelepasan atas segala dosa-dosa kita. Dan pada saat kita mengerti dasar ini, kita mengerti setiap jaminan yang kita dapatkan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama, ada 3 hal yang akan kita lihat pada hari ini. Rest in Him itu apa aja? Ketika kita beristirahat di dalam Dia, sebagai gembala, Ia memberikan kita 3 hal. Yang pertama, Ia membaringkan kita, rest, refresh, menyegarkan, restore, membimbing atau menuntun. Kita akan lihat 3 hal ini secara perlahan, sehingga kita benar-benar bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, rest. Jadi beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, di remaja, kami membahas sebuah tema, judulnya Kencana. Jadi, buat teman-teman udah familiar lah ya, bagi kita yang suka nonton drakor. Kencana itu bahasa Korea artinya, it's okay, nggak apa-apa, rapopo.
Jadi ini populer banget kemarin karena ada background musiknya yang kalau ditanya, "Are you okay?" Terus kayak jawabannya nggak, "Kamu nggak apa-apa." Dia bilang nggak apa-apa, tapi nggak papanya mewek gitu ya kan. Kenapa? Artinya dia tuh nggak lagi kenapa-napa tapi nggak bisa cerita. Rasanya kalau misalnya saya ulang lagi pertanyaan, apakah teman-teman ngerasa capek saat ini? Saya yakin kita semua angkat tangan. Karena benar-benar ada aja yang bikin kita capek. Mungkin bukan pekerjaan biasa aja, tapi mungkin situasinya, teman-temannya, atau tekanan di dalam keluarga, sekolah, kampus, apapun itu. Bahkan saya juga kadang ngerasa capek kok, karena pendeta juga manusia, jadi tetap aja bisa ngerasa capek. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita terus bersemangat menjalani hari demi hari, mampu tetap berpengharapan menjalani kehidupan walau kita lelah dan capek? Jawabannya, karena kita punya Gembala Agung yang menjamin dan memelihara kita dan menjaga kita. Jaminan pemeliharaannya membuat kita ngerasa aman, dan rasa aman ini nggak bisa diberikan oleh siapapun atau apapun di dunia yang dunia ini tawarkan, nggak bisa menyamai rasa aman kita yang kita temukan di dalam Tuhan. Dan jaminan pemeliharaan ini yang membuat kita bisa menjalani hari demi hari dengan semangat, dengan berpengharapan, walau kita lelah. Yesus Kristus sendiri, teman-teman, memberikan sebuah undangan, dan ini sangat indah. Undangan yang kita lihat dari Matius 11 ayat 28, Matius 11 ayat 28 sampai 30, terbalik, maaf, Matius 11 ini angkanya kebalik, maaf ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini bahasa Indonesianya. Tapi ada bahasa Inggrisnya yang saya suka sekali terjemahan bahasa Inggrisnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya kayak gini. Are you tired, worn out, burn out? Hari gini siapa yang nggak burn out coba, ya kan? Kita tuh capek, kita burn out. Lihat ini, are you tired? Tuhan tanya, are you tired? Apakah kamu capek? Burn out on religion, come to me. Karena ini konteksnya tentang hukum Taurat pada saat itu ya. Get away with me and you will recover your life, katanya. Kalau kamu bareng sama aku, kamu bakalan recover, hidup kamu tuh bakalan dipulihkan. Dan ini yang menjadi satu penghiburan. I'll show you how to take a real rest. Real rest. Jadi saat kita di dalam Kristus, kita baru mengerti apa yang namanya istirahat yang sejati. Walk with me, katanya, and work with me. Dan selanjutnya. Tapi hal ini yang menjadi menarik perhatian saya. Bahwa ternyata pada saat kita berjalan bersama dengan Kristus, kita belajar, kita berjalan, kita menyerahkan hidup kita benar-benar melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita baru menemukan yang namanya real rest, istirahat yang sejati. Karena dalam dunia yang penuh gejolak dan ketidakpastian ini, hanya Tuhan yang berinisiatif untuk memberikan kita rest. Ini kan undangan dari Dia, bukan kita yang mohon-mohon sama Kristus. Tapi ini undangan benar-benar dari Yesus Kristus itu sendiri. Yesus yang bilang, mari datanglah kepadaku. Jadi, maka pada saat Yesus berkata, mari datang kepadaku, I'll give you rest. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan sebuah istirahat yang sejati. Namun banyak orang nggak bisa memiliki rest yang sesungguhnya, karena pandangan kita tentang kehidupan akan menentukan cara atau bagaimana kita hidup, di mana kalau kita lagi ngomong tentang kata rest, ini akan selalu dibuat pernyataan kayak waktu itu adalah uang. Ketika kamu rest, itu kamu akan membuang waktu kamu dan lain sebagainya. Dulu pada saat saya masih belum mengerti, belum memahami tentang konsep istirahat yang sejati ini, pada saat saya power nap sejenak ya, kadang power nap 15 menit, 20 menit, karena ngerasa capek banget, terus ngantuknya luar biasa, saya power nap, 15-20 menit, saya merasa bersalah. Saya ngerasa, apaan sih, lemah banget, gitu aja mesti istirahat, ayo kerja lagi. Saya ngerasa bersalah. Tapi akhirnya saya mengerti, rest itu kita membutuhkan rest,
Dan rest itu benar-benar bisa kita dapatkan pada saat kita di dalam Tuhan. Karena dunia di mana kita berada, itu menuntut kita harus terus produktif, harus kita sibuk. Dan kita merasa bahwa waktu istirahat adalah waktu yang terbuang. Kita berpikir sibuk sama dengan produktif, padahal belum tentu. Mungkin kita berhasil di satu area, tapi bisa gagal di area yang lain. Dan Tuhan ingin, dan sebagai gembala, ini dia yang menjadi jaminan dari Kristus. Bahwa ia memberikan kita istirahat. Kenapa ia memberikan kita istirahat dan ia mau kita istirahat? Tuhan ingin supaya kita belajar untuk rest. Karena pada saat kita rest, benar-benar rest di dalam dia, kita istirahat di dalam dia, kita sedang mempercayakan hidup kita di tangannya. Gembala kita memberikan sebuah istirahat jaminan. Di Mazmur 23 ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Saya sangat suka fakta ini. Bahwa Tuhan yang membuat saya berbaring. Karena sama seperti domba itu kan keras kepala ya. Kita tuh selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi gembala yang baik itu tidak membiarkan kita dengan keras kepalanya kita. Pilihan kita adalah kita berbaring sendiri atau dia yang membuat kita berbaring. Tapi ketika kita membaca ini, ia membuat kita berbaring. Kalau kita yang berbaring sendiri, kita pasti nggak mau. Kita punya kemauan kita sendiri. Tapi Bapa kita yang sangat baik, Tuhan kita yang sangat baik, ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dari kata-kata ini aja kita udah merasa damai dan kayaknya aduh tenang sekali. Kita merasakan kegelisahan tuh langsung kayak lenyap gitu ketika kita tahu gembala kita membawa kita ke sebuah tempat istirahat yang sangat indah, di mana di sana adalah satu tempat di mana kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Pada saat kita, ya rata-rata teman-teman udah pernah ke dokter ya. Kan kalau ke dokter, ada satu meja disuruh sama dokter, oke, silakan ke meja periksa ya. Nanti dokternya tuk pakai apa sih itu namanya? Stetoskop ya kan. Ada kali kita disuruh tiduran supaya tercek. Biasanya kan kalau anak kecil kan disuruh tiduran. Terus biasanya kalau anak kecil disuruh tiduran tuh dipaksa, ditekan bahkan. Kenapa? Karena anak kecil suka meronta-ronta. Tapi kalau kita nggak percaya sama si dokter waktu suruh tiduran, kita pasti kayak, apaan sih dokter? Saya nggak mau tidur-tiduran, ngapain kayak gini? Bisa ya kan? Oh enggak, itu di Medan. Orang Medan ngegas soalnya. Bisa kayak gitu. Tapi karena kita percaya sama dokternya dan kita mau disembuhin karena kita lagi sakit, kita percaya sama dokternya, terus dokternya suruh bilang, oke kamu berbaring di sana, saya mau cek. Kita langsung dengan rela hati kita berbaring. Kita nggak akan curiga, kenapa dia suruh saya berbaring? Enggak. Tapi ayat ini bukan menyuruh kita berbaring. Tapi benar-benar ia membaringkan kita. Pada saat ia membaringkan kita, itu benar-benar sebenarnya kayak ada satu rasa kita melepaskan dan kita mau benar-benar percaya. Kepercayaan ini bukan sekedar percaya, tapi kita benar-benar mempercayakan hidup. Jadi percaya adalah satu hal, tapi mempercayakan hidup adalah hal lainnya. Gimana kita? Apakah kita hanya sekedar percaya, atau kita benar-benar mau mempercayakan hidup nih? Karena rest yang sebenarnya adalah saat kita mempercayakan hidup kita. Pada saat Tuhan memberikan undangan di Matius 11 itu, Yesus tuh berkata kepada kita semua, aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu capek, aku tahu kamu sedang menanggung beban yang berat. Mari datanglah kepadaku dan aku akan memberikanmu istirahat. Ini adalah undangan yang sangat indah, teman-teman. Undangan Yesus adalah untuk datang kepadanya karena apa? Kita nggak bisa perbaiki diri kita sendiri. Kelelahan yang kita sedang alami itu nggak benar-benar nggak bisa kita perbaiki. Kegelisahan, kekhawatiran, segala hal yang bertumpuk dalam pikiran kita tuh nggak bisa kita perbaiki sendiri. Kita hanya Dia yang satu-satunya yang bisa memperbaiki diri kita. Dia satu-satunya yang bisa pada saat kita mempercayai kehidupan kita dalam tangannya. Hanya Dia satu-satunya yang bisa benar-benar memulihkan seluruh kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, the question is, kemana kamu berlari saat kamu sedang lelah, gelisah, cemas, takut, khawatir, stres, tertekan? Pertanyaannya ini. Kamu bisa jawab masing-masing di dalam hatimu. Karena kepada siapa atau apa kamu berlari pertama kali saat kamu sedang lelah atau gelisah, menunjukkan siapa yang kamu andalkan. Tujuan pelarian kamu akan menunjukkan siapa yang kamu andalkan.
Mari kita mau berlari pada Tuhan. Mari kita mau mencari dan menemukan rest yang sesungguhnya, yang sejati di dalam Tuhan saja. Dan ketika Tuhan memberikan kita istirahat yang sejati, mari kita sadari ini. Ketika kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, hidup ini memang banyak kendala, tapi tetap Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Yang kedua, refresh. Yang tadi rest, yang pertama. Yang kedua, refresh. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Ini sangat indah, teman-teman. Teman-teman, kalau tadi saya bilang kita itu gelisah, ya kan? Sebenarnya kenapa sih kita tuh hidup di zaman ini, semakin modern zaman, kenapa nggak mungkin buat kita beristirahat dengan tenang? Karena kita tuh hustle banget gitu loh, kayak segala sesuatu banyak dikejar. Saya masih ingat pada zaman dulu, mama saya itu kan orang kantoran ya, pergi kantor jam setengah 8, ngantor jam 8, jam 12 mama akan telepon kita di rumah, kemudian jam 4.30, jam 5 mama udah pasti ada di rumah. Ada masa di mana benar-benar kita tuh kalau kerja, pulang ke rumah ya udah gitu, nggak kerja lagi. Tapi masa-masa ini itu akan sangat kesulitan untuk kita lakukan. Kenapa? Yang pertama, teknologi membuat kita akhirnya, kalau zaman dulu kita jam 5 sore udah pulang, saya tuh masih ngerasa loh teman-teman, kerja di kantor, nyampe rumah jam setengah 6, karena saya masuk kerja jam 9, pulang setengah 6, terus maju setengah 9, pulang setengah 6, masuk lagi jam 8, pulang jam 5. Jadi makin maju jam masuknya, pasti makin maju juga jam pulangnya. Saya pernah merasakan masa di mana begitu nyampe rumah, pekerjaan kantor ya udah di kantor aja. Tapi coba sekarang, apalagi sejak pandemi, ketika WFH udah berlaku dan sampai sekarang itu akhirnya ke bawah-bawah. Kita nggak bisa nggak menyentuh pekerjaan kita lagi. Kita pasti akhirnya mau nggak mau nih ya, ketika kita selalu membawa smartphone kita nih kemana-mana, bos kita WA. Contoh Siska. Siska, kamu tadi udah email saya belum? Siskanya lupa. Aduh belum bos, sebentar ya. Mau nggak mau dia buka email lagi. Ya kan? Dia buka email lagi, Siska buka email lagi. Aduh iya ini belum direvisi, dia revisi lagi. Kerja lagi, padahal belum makan. Jadi kadangkala hal-hal itu yang membuat kita akhirnya nggak bisa beristirahat dengan baik, dengan tenang selama harusnya waktu istirahat. Hari ini kita juga bisa memiliki akses atas apapun yang dilakukan oleh semua orang di dunia, dan akhirnya kita jadi merasa kayak, wah ada saingan nih. Aku ingin seperti dia, aku ingin begini, aku ingin begitu, dan lain sebagainya. Alasan kedua, kenapa kita hidup berasa makin hari ini, makin hari kita nggak bisa beristirahat dengan baik. Karena alasan kedua, kita hidup di dunia, dalam budaya, apalagi di Indonesia ya, yang didorong oleh achievement. Ya, achievement. Dalam budaya kita, identitas kita terkait dengan seberapa baik perform kita di masyarakat, di kantor, di kampus, dan lain sebagainya. Kita akhirnya terus mengukur diri kita dengan seberapa achieve kita, seberapa besar pencapaian kita. Kita terus dilatih untuk itu. Dari sekolah, kuliah, kerja, bahkan pelayanan pun seperti itu. Dan akhirnya kita terlalu lelah akan karena apa? Dikejar oleh kesibukan, dan kita terus mengaitkan identitas kita pada performa kita. Padahal sebenarnya identitas kita tidak didasarkan pada performa kita, tapi pada God's grace, anugerah Allah bagi kita. Dan akhirnya hati kita jadi gelisah. Kita nggak bisa menemukan istirahat yang sejati. Tapi ini kabar baiknya, teman-teman. Kabar baiknya, Gembala yang agung bukan hanya memberikan kita istirahat, yang tadi poin pertama, tapi kita juga disegarkan. Di Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Apa artinya sebenarnya disegarkan? Di Amsal 18 ayat 14, ada ayat yang menuliskan seperti ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat udah patah, itu seperti patah hati, teman-teman. Pernah patah hati? Well, saya pernah. Sering. Jadi, rasanya gimana? Sakit. Saya ini orang yang kalau misalnya lagi stres, saya makan. Saya suka makan. Makan makanan enak, tapi cita-citanya kurus. Itu agak mustahil memang ya. Jadi, saya kalau lagi stres, saya makan. Makan apa aja lah. Nah, kalau di Medan, oke. Di Medan itu sangat terkenal dengan makanan-makanan enak. Ya kan? Teman-teman pasti
tahu kue tiaw Medan, mie pangsit Medan, kalau udah ada embel-embel Medan, maka itu pasti enak. Apalagi saya tinggal di kotanya, yang udah jelas enak. Bayangin ya, kalau rasa patah hati adalah rasa sakit yang membuat nasi campur babi dengan coba yang banyak dan chasio yang sangat menggoda itu seperti bumbu encer dan hambar di lidah saya. Kenapa? Karena rasa patah hati membuat kita nggak semangat. Patah hati, patah semangat membuat kita nggak bisa menjalani kehidupan dan akhirnya membuat kita semakin stres kalau kita udah nggak semangat lagi. Tapi kabar baiknya, kita bisa terus disegarkan dan kesegaran ini hanya bisa kita dapatkan dari gembala kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Istirahat dan titik stres setiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang stres levelnya bisa tinggi banget, kayak kalau kita ada di posisi dia, kita udah kayak kelenger banget, tapi ada orang yang stres levelnya di bawah. Kebanyakan tapi saya perhatikan setiap orang yang stres itu nggak akan pernah bisa beristirahat. Well, ada juga sih orang yang stres tapi obatnya adalah tidur, tapi kan itu hanya sejenak saja. Kalaupun ia ketiduran karena ia kelelahan, bangun akan tetap lelah karena masalahnya belum selesai. Istirahat tubuh hanya akan memulihkan mungkin tubuh, tapi bukan hati dan bukan pikiran. Tidak ada istirahat dan tidak dapat beristirahat, hasilnya akan membuat kita nggak punya kedamaian. Dan hasilnya ketika kita nggak bisa istirahat, kita nggak ada istirahat, kita nggak punya kedamaian, kita akan sangat stres dan akhirnya kita kecewa. Kekecewaan ini yang membuat kita jadi patah hati dan patah semangat. Tetapi di Mazmur 23, Daud menuliskan, gembala yang baik menyegarkan jiwa kita. Kristus sang gembala yang baik menyegarkan jiwa kita dan membawa kehidupan kembali ke dalam diri kita. Jadi yang tadinya kita patah semangat, patah hati, remuk hatinya, dikembalikan, disegarkan lagi pada saat kita datang kepada Kristus. Dan kalau kita menemukan di sana, gembala membawa domba ke air yang tenang, karena domba tuh nggak bisa minum dari air yang deras. Dia kagetan gitu. Kalau minumnya airnya deras, dia bingung. Ini gimana cara minumnya, kenceng banget gitu kan. Maka dibawalah ke air yang tenang. Pada saat domba dibawa ke air yang deras, domba tuh bakalan stres. Ya ampun, kayak manusia ya. Ya kita kayak gitu juga. Kita bisa stres juga. Akhirnya kita memang kita hanya menemukan kesegaran pada saat kita di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita mau mempercayakan kehidupan kita. Saat kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya memberikan kita istirahat, tapi Tuhan memberikan sumber air yang tenang. Siapa sumber air tenang? Yesus Kristus sendiri. Bahkan dia bilang dia adalah air hidup. Barang siapa yang minum, nggak bakalan haus lagi. Itu kan kata-katanya Tuhan Yesus kepada wanita di tepi sumur, bukan? Jadi pada saat perempuan Samaria di tepi sumur, dan pada saat itu dia yang nggak pernah mengalami kepuasan di dalam kehidupannya. Bayangin gimana kita bisa tahu dia mencari kepuasan? Berapa suaminya? 5, saudara-saudara, 5. Dan 5 suami, dia masih punya 1 pacar yang ada di rumah waktu ketemu sama Tuhan Yesus, ya kan? Karena percakapannya Tuhan Yesus kan ke dia, saya tahu kamu punya 5 orang suami dan sekarang yang ada di rumah kamu itu bukan suami kamu. Kaget dong si wanita perempuan Samaria ini. Kok dia bisa tahu gue punya 5 suami ditambah 1 pacar? Kok bisa gitu kan? Kenapa kita bisa menyimpulkan dia mencari kepuasan? Karena dia mencari kepuasan itu dengan memiliki suami yang banyak. Dia kira mendapatkan cinta laki-laki yang banyak ini membuat dia merasa puas. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Buktinya dia masih punya 5 suami, tambah 1 pacar, tetap nggak puas. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, kehidupannya diubahkan. Yohanes 4 ayat 13-14. Yesus memberitahu dia adalah air hidup. Artinya ketika kita benar-benar mengerti kepuasan kita sesungguhnya, kesegaran itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus. Pada saat kita mengenal dan mengalami Kristus, hidup kita benar-benar diubahkan. Kita nggak lagi nyari-nyari kepuasan dari hal-hal lainnya. Kita nggak lagi nyari kesegaran dari hal-hal lainnya. Karena kita sudah tahu yang sesungguhnya kita perlukan adalah Yesus Kristus. Charles Spurgeon pernah bilang seperti ini.
Saya memiliki segala sesuatu dalam kelimpahan, bukan karena saya punya simpanan uang yang banyak, atau karena saya punya keterampilan, atau karena saya punya kepandaian untuk mendapatkan nafkah dan uang untuk hidup. Tapi karena saya memiliki Tuhan yang adalah yang menjadi gembala saya. Itu kata Charles Spurgeon. Jadi teman-teman, kesimpulannya untuk yang kedua, bukan apa yang kita hadapi, tapi siapa yang menjadi gembala kita. Jadi pada saat kita tahu siapa yang menjadi gembala kita mendatangkan kesegaran di dalam kehidupan kita. Dan bukan kesegaran aja, tapi kesegaran itu mendatangkan kepuasan yang nggak bisa diberikan oleh hal apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga, yang pertama tadi rest, yang kedua refresh, yang ketiga restore. Restore dari Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di ayat ini memang bahasa yang tepat bukan menyegarkan sih. Jadi karena dalam bahasa Inggrisnya he restore my soul. Jadi itu lebih tepat kalau kita lihat dari padanan kata bahasa aslinya ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tepat karena dia memulihkan. Kenapa dia bisa memulihkan kita? Jadi kata menyegarkan lebih tepat diterjemahkan sebagai kata memulihkan. Kenapa kata memulihkan lebih tepat kata memulihkan? Karena dia menuntun kita di jalan yang benar. Nggak ada yang lebih capek daripada jalan di jalan yang salah. Ya, jadi kata memulihkan, mengapa jadi memulihkan? Karena dia menuntun kita di jalan yang benar. Ini adalah satu ayat dan kalimat ini sebab akibat. Kalau kita lihat Tuhan selalu memulihkan Daud, karena Daud mengingat betapa seringnya dia berdosa, tahu ya kehidupan Daud seperti apa, melenceng dari jalan Tuhan, betapa seringnya dia nyasar karena dosanya, tapi Tuhan selalu setia balikin dia, menuntun dia kembali ke jalan yang benar. Itulah keadaan manusia. Kita masih manusia, dan manusia itu cenderung, manusia itu naturnya dosa, kita masih terus rentan dan lemah terhadap dosa. Kita sudah ditebus, tapi kita tidak kebal terhadap dosa. Oleh karena itu kita terus-menerus memerlukan bahwa memerlukan satu kebenaran. Kita memerlukan Injil setiap harinya. Kita memerlukan kebenaran ini untuk terus memulihkan kita, menyegarkan kita setiap hari. Kita perlu dipulihkan oleh kebenaran Kristus. Oleh kebenaran Kristus itu apa? Daripada kita nyari-nyari di tempat lain, nyari kepuasan, nyari pemulihan, nyari kesegaran. Ini kebenarannya. Bahwa bukan manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Ini adalah satu kebenaran yang sangat indah, teman-teman. Pada saat ini akhirnya kita mengingat kembali. Ada sebuah perumpamaan yang sangat indah di Lukas 15, yaitu tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Dan setiap kali saya melihat gambar ini, saya sadar yang domba kecil itu saya. Dan kita semua. Bukan kita terlalu bodoh dan dungu untuk mencari jalan pulang. Kita terlalu keras kepala untuk kembali. Tapi lihat siapa yang mencari kita. Yesus Kristus yang adalah gembala yang agung. Dia yang berinisiatif. Dia yang berinisiatif mencari dan menemukan kita yang hilang. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Kejadian pasal yang ketiga. Sore hari Allah berjalan-jalan di Taman Eden. Allah cari, Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Apakah waktu Allah bertanya pada Adam, di manakah engkau? Itu karena Allah nggak tahu Adam ada di mana? Enggak. Itu karena Allah berinisiatif untuk menemukan Adam, mencari Adam. Dan inisiatifnya Allah itu pada saat Allah bertanya, itu adalah kesempatan untuk Adam bertobat sebenarnya. Allah tuh lagi ngasih kesempatan untuk Adam ngaku, iya Tuhan ini aku. Salah. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu Kejadian 3 kayak gimana. Teman-teman, gambar ini benar-benar kayak sum up semuanya gitu loh. Kita adalah domba yang nakal, kita domba yang hilang, ya. Tapi Tuhan yang menemukan kita. Tuhan yang mencari dan menemukan kita. Seperti Daud. Daud yang selalu berdosa, kecenderungan dosanya mengeret dia, membuat dia tersesat, tapi ditarik lagi. Maka dia bisa bilang, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebagaimana seorang gembala menyediakan makanan, air, dan istirahat bagi domba-dombanya, Allah juga menyediakan setiap kebutuhan kita. Dan sebagaimana seorang gembala menuntun domba-dombanya ke jalan yang dipilih dengan cermat, dengan teliti,
Allah dengan penuh kasih membimbing kita. Gembala memberikan kita tuntunan, teman-teman. Di Mazmur 233 yang tadi kita baca menuliskan. Karena domba itu suka ngilang sendiri. Kayak kita udah keras kepala, kita bodoh, kita dungu, kita gampang tergoda, kita gampang banget terseret. Ada hari-hari di mana kita mengikuti Tuhan dengan sangat baik seperti domba yang sangat baik. Tapi ada hari-hari di mana kita akhirnya mencoba cari jalannya sendiri, kita menyimpang dari gembala kita. Tapi gembala kita, ini kabar baiknya. Tuhan tak pernah membiarkan kita tersesat terlalu lama. Dia akan membimbing kita, menggandeng tangan kita, menuntun, bahkan menggendong kita ke jalan yang benar. Betapa besar kasihnya Tuhan bagi kita. Domba seperti kita, bodoh untuk mencari jalannya sendiri. Dan kita harus bersyukur ini adalah kabar yang baik, bahwa Tuhan tak pernah membiarkan kita tersesat terlalu lama. Dia akan membimbing kita ke jalan yang benar. Begitu. Dan ini harus kita willingly dengan kemauan kita benar-benar ikut kembali kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ini adalah satu kebenaran yang sangat indah, bahwa ketika karakter belas kasihan Allah dinyatakan dalam Mazmur ini, kita siap melihat bagaimana Allah yang adalah Allah yang adalah gembala yang baik. Dia juga adalah anak domba yang mati bagi kita. Jadi anak domba yang menyerahkan nyawanya itu juga adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik ini memberikan kita hidup yang kekal, aman, dan penuh pengharapan di tengah dunia yang sangat kacau ini. Dia tuh benar-benar sangat mengasihi kita, sehingga dia memberikan kita bukan hanya kehidupan yang kekal nanti di sana, tapi kehidupan saat ini. Dia memberikan kita rest, istirahat, dia memberikan kita kesegaran, dia memberikan kita pemulihan. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Dan anak domba yang menyerahkan nyawanya itu adalah gembala kita, gembala yang baik. Saya menemukan sebuah gambar, dan ini kayak gue banget gitu loh. Seberapa mumet kita hari-hari ini. Seberapa lelah kita hari-hari ini. Seberapa capek. Seberapa banyak sih beban yang kita harus tanggung hari-hari ini. Seberapa banyak to-do list, things to do yang harus kita lakukan yang membuat kita merasa tertekan, capek, gak sanggup lagi. Malam hari ini kita diingatkan. Mari kita serahkan segala yang mumet itu ke dalam tangan Tuhan. Mari kita serahkan segala hal yang membebani hati kita ke dalam tangan Tuhan. Karena undangan dari Tuhan Yesus, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Janjinya Tuhan akan memberikan rest. A real rest. Satu istirahat, satu kelegaan. Ya teman-teman semua, malam hari ini. Di saat kamu gelisah dan lelah, kamu bukan perlu maraton Netflix, kamu nggak perlu minum, kamu nggak perlu nyari kesibukan lain, nggak perlu nyetir malam-malam, nggak perlu. Yang kita perlukan adalah istirahat di dalam Tuhan. Karena gembala kita yang agung, Yesus Kristus, dia yang menyediakan bagi kita istirahat. Ia membaringkan kita, ia memberikan kita istirahat. Dan bukan di situ aja, dia menyegarkan kita, dia memulihkan jiwa kita. Jadi ada 3 hal pada malam hari ini yang kita pelajari. Sebagai domba, kita memerlukan 3 hal ini. Dan ini adalah jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Rest, refresh, and restore. Kita diberikan istirahat, kita disegarkan, dan dipulihkan. 3 hal ini bisa kita dapatkan pada saat kita terus melekat. Bukan hanya dekat. Dekat bisa gini, ini namanya dekat teman-teman. Tapi kita mau melekat dengan Tuhan. Benar-benar erat melekat. Ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini teman-teman semua. Kiranya bisa menjadi satu pegangan hidup bagi kita untuk menjalani hari demi hari yang penuh kekecewaan, ketidakpastian, tapi tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin.